apa kabar? Luar biasa. Kak Elisa mau bertanya lagi sekali lagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Wah, senang sekali. Pagi hari ini Kak Elisa bisa berjumpa dengan adik-adik kembali. Jangan sedih ya, walaupun kita masih sekolah minggu dari rumah masing-masing, masih online, tetapi Kak Elisa berharap semangat adik-adik untuk memuji nama Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan jangan padam ya, harus tetap semangat. Nah, pagi hari ini kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan kita bersama-sama menaikkan satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Harus dengan semangat dan sukacita ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita ulang sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke, adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Sekarang lipat tangan, tutup mata adik-adik. Dengan sikap doa yang baik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena atas berkat penyertaan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, kami anak-anak-Mu bisa bangun pagi hari ini dengan badan yang sehat, dengan cuaca yang cerah, sehingga kami bisa bersama-sama bersekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir nanti. Tuhan sertai sehingga bisa berjalan dengan lancar. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Kak Elisa mau ajak adik-adik menaikkan satu pujian. Pujian yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu sangat baik adik-adik. Sangat baik kepada adik-adik, sangat baik kepada Kak Elisa. Kita mau ungkapkan rasa syukur kita mau berterima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik. Kita naikkan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Satu pujian, Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita ya adik-adik ya. Jangan lupa tepuk tangan. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik.
mengajak adik-adik menaikkan satu pujian. Mungkin di sini adik-adik sudah ada yang pernah mendengarkan ataupun juga ada yang belum pernah mendengarkan. Judul lagunya Seperti Bintang. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama pelan-pelan, lalu kita akan menaikkan pujian ini bagi Tuhan ya. Seperti bintang. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita ulang lagi. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Bisa ya? Nah, sekarang kita mau ulang sekali lagi. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Sekali lagi. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Sekali lagi, seperti bintang di dunia ini. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tetapi kita akan nyanyikan satu pujian dulu sebelum kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Mata kecil ini. Bagi adik-adik yang belum bisa, kita belajar bersama-sama ya. Mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi ya adik-adik ya. Kita buka hati kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu.
bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Mari adik-adik, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk menerima pesan dari-Mu Tuhan. Berkati kami, buka hati kami siap Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Mbak Dias berharap dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita diberi kesempatan teman-teman sama Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kan sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan bersama dengan Kak Elisa dan Kak Ruben. Nah sekarang waktunya kita menyiapkan hati kita, menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan sedikit firman Tuhan. Sebelum masuk ke firman-Nya, teman-teman, Mbak Dias mau kasih satu pertanyaan yang nanti teman-teman boleh jawab di dalam hati atau boleh disuarakan. Jadi begini pertanyaannya. Ketika teman-teman sedang merasa sedih, ketika teman-teman sedang merasa sakit atau merasa bingung, apakah teman-teman berdoa? Apakah ketika teman-teman sudah berdoa kemudian Tuhan belum menjawab, apakah teman-teman tetap melanjutkan doa teman-teman atau teman-teman hanya berhenti? Sudah berhenti aja deh karena Tuhan gak mendengarkan doaku, atau enggak, aku akan tetap berdoa kepada Tuhan apapun situasiku dan percaya bahwa nanti Tuhan akan menjawab doaku di waktu yang tepat. Nah, coba teman-teman, selama nanti Mbak Dias bacakan sebuah ilustrasi, teman-teman berpikir, teman-teman menjawab di dalam hati teman-teman, apa ya jawabanku ketika aku sedang kesusahan? Apa ya yang aku lakukan? Tetap berdoa atau meninggalkan doa? Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sebuah ilustrasi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 10 ayatnya yang ke-46 sampai yang ke-52. Dengan judul Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nanti ayatnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Hari ini kita akan sedikit mendengarkan sebuah ilustrasi. Jadi suatu hari teman-teman, Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu sedang berjalan di kota Yeriko, sebuah kota di dekat Sungai Yordan. Teman-teman harus tahu di sana itu ada seorang pengemis, dia buta, sudah lama buta dan mengemis, namanya Bartimeus. Dan Bartimeus tahu kalau Tuhan Yesus akan lewat situ. Dan Bartimeus juga tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan seorang yang sakit. Kemudian Bartimeus berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tapi apa teman-teman? Respon dari orang-orang di sekitarnya malah memarahi dia dan menyuruh dia diam. Tapi ternyata Bartimeus adalah orang yang gigih. Ketika disuruh diam, dia malah makin berteriak lagi teman-teman. Katanya begini, "Anak Daud, kasihanilah aku," dengan suara yang sangat nyaring, sampai Tuhan Yesus mendengar. Kemudian ketika Tuhan Yesus mendengar, ia berhenti dan menyuruh murid-muridnya, salah satu muridnya, untuk membawa Bartimeus kepadanya. Nah, akhirnya salah satu murid ini mendekati Bartimeus dan berkata begini kepada Bartimeus, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Jadi Bartimeus berdiri, kemudian ia pergi mendapatkan Yesus. Jadi dia pergi menghampiri Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, apa yang terjadi di sana? Tuhan Yesus berkata begini, "Kamu ingin aku berbuat apa?" Tanya Yesus kepada Bartimeus. Kemudian teman-teman, Bartimeus menjawab, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Jadi Bartimeus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan Bartimeus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kemudian
Yang terjadi adalah tiba-tiba mata Bartimeus terbuka dan Bartimeus dapat melihat, teman-teman. Wah, Bartimeus yang tadinya buta kemudian bisa melihat. Sekarang mata Bartimeus sudah bisa melihat lagi. Dan Bartimeus sangat bahagia dengan kejadian ini. Kemudian Bartimeus mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus dan memuliakan Allah. Jadi begitu ilustrasi singkat dari Bartimeus. Dan ini ada ayat hafalan teman-teman di Yohanes 6 ayat 37. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dihafalin ya teman-teman semua. Oke teman-teman, itu tadi sedikit cerita tentang Bartimeus. Semoga teman-teman punya gambaran seperti apa sih Bartimeus itu, apa sih yang sedang dialaminya, dan apa yang Tuhan lakukan kepada Bartimeus. Di situ juga ada ayat hafalan, nanti teman-teman bisa menghafalkan bersama dengan adik, atau bersama dengan kakak, atau bapak, atau ibu, atau uti, atau kakung. Oke? Nah, dari cerita Bartimeus ini toh teman-teman kita bisa mengambil pelajaran, beberapa pelajaran. Jadi Bartimeus ini tuh sudah buta sejak lahir. Dia mengalami kebutaan ini sudah beberapa tahun, bahkan dia nggak ngerti warna tuh apa ya, atau bagaimana ya bentuk pohon, atau bentuk orang tuh bagaimana ya, dia nggak tahu karena ya dari kecil memang nggak bisa melihat. Tapi kita bisa belajar satu hal teman-teman dari Bartimeus ini. Walaupun dia buta, tapi dia punya iman yang besar. Dia punya kegigihan dan dia punya keyakinan bahwa ketika dia bertemu dengan Yesus yang adalah dokter dari segala dokter, bisa menyembuhkan segala penyakit. Pada waktu itu kan Tuhan Yesus terkenal bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan Bartimeus ini punya kegigihan, punya keyakinan bahwa ketika ia bertemu dengan Yesus, dia pasti akan sembuh. Nah, sampai pada waktu dia berteriak memanggil Tuhan Yesus, orang-orang tuh masih kayak, apa sih, berisik, jangan teriak-teriak seperti itu, diam gitu. Banyak yang bilang suruh diam, suruh jangan teriak-teriak, tapi Bartimeus memperlihatkan keinginannya yang begitu besar kepada Tuhan Yesus untuk bertemu Tuhan Yesus dan untuk sembuh. Nah, begitu juga dengan kita teman-teman. Makanya tadi Mbak Dias kan waktu di awal itu kan tanya, ketika teman-teman sedang berada di dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang tidak baik atau kesedihan, teman-teman tetap berdoa atau meninggalkan doa. Nah, di sini kita bisa mencontoh Bartimeus teman-teman, di mana Bartimeus itu sudah lama menantikan dia bisa melihat lagi, tapi Tuhan baru berikan itu ketika dia sudah dewasa. Dan Mbak Dias percaya Tuhan memberikan kesembuhan itu tepat pada waktunya. Begitu juga dengan teman-teman, ketika teman-teman memiliki sesuatu yang pengen dicapai atau pengen sembuh, mungkin yang lagi sakit atau yang lagi isoman di rumah, atau yang pengen bahagia lagi, atau yang pengen bangkit dari keterpurukan, teman-teman memiliki kegigihan yang besar kepada Tuhan Yesus, memiliki keyakinan yang besar bahwa suatu saat nanti entah kapan Tuhan akan memberikan itu kepada teman-teman. Tuhan akan memberikan yang teman-teman butuhkan, yang teman-teman inginkan. Jadi hari ini kita belajar ya teman-teman dari kegigihan seorang Bartimeus. Semuanya akan indah pada waktunya, semuanya akan indah tepat pada waktunya. Jadi teman-teman jangan kendor, teman-teman tetap gigih, tetap semangat berdoa terus sama Tuhan, meminta kepada Tuhan tentang keinginan teman-teman atau kebutuhan teman-teman. Karena yaitu tadi, kita bisa belajar dari Bartimeus bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan, Tuhan itu tidak membuang anak-anaknya. Dia mendengar tapi memberikan sesuai dengan ketepatan waktu Tuhan. Jadi yang menurut kita tuh, kok Tuhan suwi banget sih, kok Tuhan nggak menjawab doaku. Bukan Tuhan nggak menjawab, tapi Tuhan itu tahu yang terbaik untuk teman-teman. Jadi Tuhan itu memberikan kebutuhan itu tepat sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan, memberikan kebutuhan itu tepat waktu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, tetap berdoa, tetap
memiliki keyakinan yang besar kepada Tuhan, dan tetap punya pengharapan bahwa nanti Tuhan akan menjawab doa teman-teman tepat pada waktunya. Oke? Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang sudah kita bersama dengarkan, Kak Elisa dengarkan, adik-adik dengarkan, bisa kita terapkan di dalam keseharian kita. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Kita mau naikkan satu pujian, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, karena Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, karena Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, karena Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, karena Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, karena Tuhan tinggal di. Aku bersyukur, bersukacita, karena Tuhan tinggal di dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa untuk memperlebar kerajaan Tuhan saja dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, Engkau beri rasa takut kepada hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini bisa dikelola dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih karena Tuhan sudah berkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir ini Tuhan. Pertemukan kami minggu depan dengan sukacita, dengan badan yang sehat, sehingga kami bisa bersekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah ada di penghujung ibadah hari ini. Tetapi adik-adik di rumah jangan bersedih, karena minggu depan adik-adik masih bisa berjumpa dengan kakak-kakak dan guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Kak Elisa senang sekali hari ini Kak Elisa bisa menemani adik-adik menaikkan pujian bersama dan juga mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang Kak Elisa mau ajak adik-adik semuanya menaikkan pujian sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini dengan judul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Dengan semangat kita nyanyikan pujian ini. Ku cinta, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Lagi, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang
terjalin apa adik-adik? Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.